Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali berjumpa dan membahas lanjut dengan topik yang sama, yaitu topik besar kita adalah konflik. Dan pada pagi hari ini saya fokus dalam topik yang kecil, yaitu pria dan konflik rumah tangga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pria atau laki-laki yang benar dan yang hidup taat akan Tuhan dan yang mengerti akan segala hal, maka dia akan hidup menjaga, merawat dan melindungi dalam rumah tangganya, dan dia tidak akan mencari suatu konflik yang membawa kejerumusan masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sekali lagi di sini kita membahas lanjut, yaitu ada banyak soal yang membuat pria terlibat konflik dengan istrinya, atau dengan pria terlibat dalam konflik antara hubungan dan dengan orang lain. Sudah tentu penyelesaian konflik beragam dan tidak dapat diseragamkan secara sederhana. Namun pada akhirnya bagaimana kita berkonflik dan apakah kita dapat menyelesaikannya bergantung pada diri kita sendiri, yaitu apakah kita bisa mengendalikan diri. Langkah menuju pengendalian diri bertahap dan melewati proses, namun langkah awalnya adalah sama, yaitu mengendalikan diri terlebih dahulu. Berikut akan dipaparkan beberapa hal yang pada umumnya dialami oleh laki-laki sebelum dan pada waktu konflik. Saudara yang terkasih lagi, ya, topik kita ini adalah konflik, dan yang berikut adalah laki-laki dan konflik rumah tangga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak soal yang dapat membuat kita terlibat dalam konflik dengan yang sudah berkeluarga, dengan istri, suami, istri yang kadang ribut, bicara hal-hal yang tidak penting, baik dalam hubungan pria dan wanita. Sekarang wanita sekarang konflik yang tidak sebenarnya harus dilakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah tentu penyelesaian konflik beragam, ya, dapat diseragam secara sederhana. Namun pada akhirnya bagaimana kita berkonflik dan apa kita dapat menyelesaikan bergantung pada diri kita, kembali kepada diri kita sendiri. Langkah menuju pengendalian diri terhadap yang melewati proses, namun langkah awalnya adalah sama, yaitu mengendalikan diri kita sendiri. Yang pertama yaitu kita akan bahas, pada umumnya kita tidak begitu cakap menghadapi kejutan yang bersifat emosional. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa terlepas dari ini. Seperti letupan, kemarahan, kebingungan, tuntutan, tuduhan, dan sebagainya. Kecenderungan kita sewaktu yang berkeluarga, istrinya marah, tiba-tiba meledak, dan juga yang berhubungan pacaran, tiba-tiba perempuan marah tanpa sebab akibat, adalah melihatnya sebagai sebuah krisis yang mesti dikendalikan. Sebagai laki-laki yang dewasa harus memiliki kesabaran dalam menghadapi ini. Tidak heran dalam kondisi terkejut ini kita jangan pernah kaget. Kita lebih memfokuskan energi untuk mengendalikan emosi yang berkeluarga, istri, dan yang menjalani hubungan dengan
mengembalikan perempuan ketimbang membereskan masalah yang diangkatnya. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapakah kita tidak begitu cakap menghadapi kejutan emosional? Jawabannya adalah untuk dapat menghadapi masalah kita membutuhkan ketenangan. Kata ada, sebagai laki-laki kita mempunyai kebutuhan kan ketenangan yang besar. Itu sebabnya kita tidak begitu mudah menghadapi gangguan yang mengusik ketenangan kita ya. Kita kendalikan diri. Yang berikutnya, hal kedua yang perlu kita ketahui adalah pada umumnya kita tidak fasih lidah mengutarakan segala hal yang bermuatan emosi. Sewaktu sedih dan kecewa kita sukar mengatakannya. Pada saat takut kita sulit mengakuinya, dan tak kala marah kita tidak mudah mengungkapkannya lewat kata-kata. Masalahnya adalah kita cenderung diam ketika merasa sedih, kecewa, dan takut, tapi cenderung bertindak agresif sewaktu marah. Singkat kata atau kalimat adalah, oleh karena kita tidak dapat mengutarakan kemarahan dengan tertata lewat perkataan, kemarahan itu cenderung meletus secara fisik. Itu sebabnya penting bagi kita untuk dapat mengendalikan dorongan adrenalin secara sewaktu mengalir dengan lebih cepat di dalam tuntutan, dan berbuat sesuatu untuk tidak berakhiri dengan ledakan. Hal ketiga adalah pentingnya kita sadar adalah pada dasarnya kita membutuhkan instruksi atau penjelasan konkret dari yang berkeluarga, dari istri, dari yang pasangan, dari wanita, untuk dapat memahami apa yang dipikirkan dan diharapkannya. Oleh karena itu, kata-kata seperti butuh disayangi atau butuh dimengerti tidaklah bermakna terlalu jelas buat kita. Jadi janganlah ragu untuk bertanya dan meminta contoh konkret akan apa yang diharapkannya oleh wanita tersebut. Hal keempat adalah perlu kita ketahui apa sebenarnya kita adalah orang yang sensitif. Jika topik konflik menyangkut tanggung jawab dan kemampuan kita, besar kemungkinan berkaitan dengan dunia kita sebagai laki-laki yang dinilai berdasarkan prestasi kerja. Tampaknya kita membawa konsep kerja ini ke dalam pernikahan bagi yang sudah melakukan pernikahan, sehingga keluhan wanita menjadi tidak beda dengan evaluasi kerja yang tidak memuaskan hasil. Tidak heran mendengar keluhan wanita. Reaksi kita biasanya adalah menarik atau menyalahkan diri, tidak berguna dan tidak cukup baik, atau bersikap defensif alias membenarkan diri. Itu sebab penting buat kita menyampaikan kepada wanita bahwa dalam menyampaikan keluhan atau tuntutan, tolong katakan pula hal lain yang kita lakukan hal ini yang telah kita lakukan dengan baik. Jangan sampai perhatiannya hanya terfokus pada yang kurang saja. Ya, kiranya semua ini dapat bermanfaat. Hal kelima yang perlu kita sadari adalah pada hakikatnya kita adalah manusia yang lebih rasional daripada spiritual. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jauh lebih mudah buat kita berpikir daripada berdoa, mencari hal keluar daripada mencari Tuhan.